Jadi berbekam apakah batal atau tidak? Ulama ada dua pendapat terkait dengan berbekam. Kenapa ada dua pendapat? Karena ada dua hadis dengan yang berbeda, ya. Karena ada dua hadis yang berbeda sehingga ulama ada dua pendapat. Pendapat pertama, berbekam batal puasanya. Yaitu pendapat pertama berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, aftaral hajim wal mahjum. Orang yang berbekam dan orang yang membekam batal puasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua, dan ini pendapat mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i, bahwa berbekam tidak batal puasanya. Berdasarkan hadis ihtajama Rasulullah wa huwa shaim. Nabi pernah berbekam saat beliau puasa, menunjukkan bahwa tidak batal. Lah Ustaz, kenapa kok bisa dua versi? Ya. Kalimat aftara itu batal, ya. Kalimat aftara itu kadang-kadang digunakan untuk batal puasa atau batal pahala puasanya. Nabi kita Muhammad SAW di hadis yang pertama tadi mengatakan, ya, aftaral hajim wal mahjum, batal puasa yang berbekam dan yang membekam. Apa hubungannya orang yang membekam? Apa hubungannya orang yang membekam? Kalau yang berbekam keluar darah, tapi yang membekam tidak mengeluarkan darah dari tubuhnya sama sekali. Jadi kenapa bisa jadi? Ya, bisa jadi adalah Rasulullah maksudkan adalah batal pahala puasanya. Ya, salah satu hadis yang menyebutkan itu maksudnya batal puasa, misalnya khamsun yuftirna shaim. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Padahal maksudnya adalah membatalkan pahala puasa. Ya, bukan membatalkan puasa tapi membatalkan pahala puasa. Al-kadzib, bohong, wal ghibah, wan namimah, wal yaminul kadzibah, wan nadhuru bisyahwah. Bohong, ngadu domba, ngomongin orang, sumpah bohong, dan melihat sesuatu yang membangkitkan nafsu. Ini semua tidak ada hubungan dengan puasa, tapi bisa menghilangkan pahala puasa. Jadi kalimat aftara bisa artinya batal puasa ataupun batal pahala puasa. Saya lebih cenderung kepada pendapat bahwa itu tidak membatalkan puasa. Hal yang sama adalah orang donor darah. Karena donor darah mengeluarkan darah juga, ya. Itu tidak membatalkan puasa untuk yang mendonor karena keluar. Ada kaidah dalam ilmu fikih. Yang membatalkan wudhu yang masuk, yang membatalkan wudhu yang keluar, yang membatalkan puasa yang masuk. Sementara darah keluar, bukannya masuk, ya. Nah, kalau yang nerima darah, nah itu yang berpotensi dia batal puasanya karena masuk. Tapi kalau yang mengeluarkan darah, ya dia tidak batal puasanya. Jadi ada dua pendapat, ya. Kalau ada dua pendapat begini, kalau bisa dihindarin, hindarin. Ya, karena yang tahu benar dan tidak cuma Allah Subhanahu wa taala, kita cuma menduga karena ada dua versi hadis. Satu hadis seperti ini batal, satu hadis mengatakan tidak batal, sebaiknya hindarin lebih baik. Ya, wallahu a'lam.